Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faria Azul Hasanah dari 2CPGMI ingin menyampaikan apa itu konsep diri. Konsep diri bukanlah sesuatu hal yang kita bawa sejak lahir. Bahkan sejak kita lahir pun kita belum tahu tentang konsep diri kita sendiri atau pengharapan-pengharapan tentang diri kita sendiri. Konsep diri terbentuk melalui proses belajar yang berlangsung sejak masa pertumbuhan hingga dewasa. Pengertian konsep diri sendiri itu adalah gagasan atau keseluruhan gambaran tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, bagaimana kita menginginkan diri sendiri sebagai manusia yang kita harapkan. Dimensi konsep diri. 1. Pengetahuan kognitif. Dimensi pertama dari konsep diri adalah apa yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Jadi, pengetahuan tentang siapa saya yang akan memberi gambaran tentang diri saya. Gambaran mengenai diri sendiri akan membentuk citra diri. Dimensi pengetahuan dari konsep diri mencakup segala sesuatu hal yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri sebagai pribadi. Dimensi yang kedua adalah harapan. Ketika kita mempunyai sejumlah harapan atau pandangan pada kita sebenarnya siapa, pada saat yang sama juga kita pasti mempunyai sebuah harapan-harapan di masa yang akan datang. Singkatnya, kita juga memiliki pengharapan bagi diri kita sendiri. Pengharapan ini merupakan diri ideal atau diri yang dicita-citakan. Dimensi yang ketiga itu penilaian terhadap diri kita sendiri. Penilaian diri sendiri merupakan pandangan kita tentang harga atau kewajaran kita sebagai pribadi. Menurut Calhoun dan Asosela 1990, setiap hari kita berperan sebagai penilai diri kita sendiri. Menilai apakah kita bertentangan, pengharapan bagi diri kita sendiri, standar apa yang kita tetapkan bagi diri kita sendiri. Hasil dari penilaian tersebut membentuk apa yang disebut dengan rasa harga diri, yaitu seberapa besar kita menyukai diri sendiri. Orang yang hidup dengan standar dan harapan-harapan untuk dirinya sendiri, yang menyukai siapa dirinya, apa yang sedang dikerjakannya, dan akan kemana dirinya, memiliki rasa harga diri yang tinggi. Sebaliknya, orang yang terlalu jauh dari standar dan harapan-harapannya akan memiliki harga diri yang rendah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penilaian akan membentuk penerimaan terhadap diri sendiri serta harga diri seseorang. Konsep diri terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Kita akan membacakan konsep diri yang positif dulu. Individual yang memiliki konsep diri yang positif biasanya lebih mengenal dirinya dengan baik. Konsep diri yang positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu ini dapat menyimpan informasi tentang dirinya sendiri, baik yang positif maupun negatif. Individu yang dengan konsep diri positif dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang dirinya sendiri. Pengharapan pada individual ini dirancang dengan tujuan-tujuan yang sesuai dengan realistis, artinya memiliki kemungkinan besar untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Individu ini dapat menghadapi kehidupan ke depannya. Jadi dia dapat melewati rintangan-rintangan apapun dengan hal-hal yang positif. Individu ini dapat tampil ke depan dengan bebas. Ia akan bertindak dengan berani, spontan, dan memperlakukan orang lain dengan sangat terhormat. Individu ini memandang hidup lebih menyenangkan dan penuh harapan. Yang kedua itu konsep diri negatif. Menurut Calhoun dan Asosela, individu yang memiliki konsep diri negatif umumnya memiliki sedikit pengetahuan tentang dirinya sendiri. Biasanya memiliki pandangan tentang dirinya yang sedikit, tidak memiliki perasaan kestabilan dan keutuhan diri. Benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kekuatan ataupun kelemahannya. Konsep diri terlalu stabil atau kaku, mungkin karena didikan yang terlalu keras, sehingga individu ini menciptakan diri sendiri yang tidak mengizinkan adanya penyimpangan dari aturan. Keadaan inilah yang menyebabkan kecemasan dan mengancam dirinya. Harapan individu yang mempunyai konsep diri negatif tidak realistis. Individu ini
memiliki sedemikian rupa sehingga dalam kenyataan ia tidak mencapai apapun yang berharga. Bila ia mengalami kegagalan, maka kegagalan ini merusak dirinya sendiri. Individu ini menjebak dan menghantam dirinya sendiri. Individu yang mempunyai konsep diri negatif akan memberi penilaian terhadap dirinya juga negatif. Apapun keadaan dirinya tidak pernah cukup baik. Apapun yang diperolehnya tampak tidak berharga dibanding dengan yang diperoleh orang lain. Individu ini sering menghadapi kecemasan karena menghadapi informasi tentang dirinya yang tidak diterima dengan baik dan mengancam dirinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, seperti usia. Adanya perbedaan usia menentukan perbedaan bagaimana konsep diri yang akan dibentuk. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman yang diperoleh seseorang sehingga akan mempengaruhi luasnya wawasan kognitif. Selanjutnya akan menentukan bagaimana persepsi seseorang terhadap pengalamannya dan akhirnya turut juga berpengaruh dalam persepsi diri sendiri. Yang kedua, peran seksual. Peran seksual adalah pengetahuan individu sendiri apakah ia termasuk laki-laki atau perempuan. Peran seksual akan mempengaruhi perkembangan konsep diri individu. Itu berarti peran seksual yang diterapkan pada seorang anak lambat laun akan membentuk konsep dirinya sendiri. Misalnya, seorang anak perempuan tunggal yang memiliki beberapa saudara laki-laki dapat dimungkinkan akan membentuk konsep diri berperilaku layaknya laki-laki. Bahkan, konsep dirinya juga dibangun dalam kerangka konsep laki-laki. Perbedaan peran kedua jenis kelamin tersebut mengakibatkan adanya perbedaan perilaku terhadap laki-laki dan perempuan. Perbedaan perilaku terhadap kedua jenis kelamin diterapkan sejak diri pada kehidupan anak. Orang tua akan memberikan perlakuan yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Orang tua mengajarkan anak laki-laki untuk bersikap sebagai makhluk yang kuat, tangguh, mandiri, bertanggung jawab. Sedangkan orang tua mengajarkan anak perempuan untuk bersikap lemah lembut, emosional, patuh, pasif, dan harus dilindungi. Perbedaan perilaku tersebut akan membentuk konsep diri sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang ketiga itu keadaan fisik. Gambaran fisik dipahami melalui pengalaman langsung dan persepsinya mengenai tubuhnya sendiri. Adanya ketidaksempurnaan pada tubuh seseorang akan mempengaruhi konsep diri secara tidak langsung. Dengan kata lain, proses evaluasi tentang tubuhnya didasarkan pada norma sosial dan umpan balik dari orang lain. Penilaian yang positif terhadap keadaan fisik seseorang, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, sangat membantu perkembangan konsep diri yang positif. Yang keempat itu sikap orang lain di lingkungan sekitarnya. Roger mengatakan bahwa perkembangan konsep diri ditentukan oleh interaksi yang terbentuk antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Ini berhubungan dengan feedback atau umpan balik yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya terhadap perilaku individu tersebut. Umpan balik yang diberikan orang di lingkungannya akan mempengaruhi konsep diri. Jika umpan balik yang diberikan orang di lingkungannya menunjukkan penerimaan, maka individu merasa diterima dan akan membantu perkembangan diri ke arah yang positif. Sebaliknya, jika umpan balik yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya secara menunjukkan penolakan, individu akan merasa terabaikan, terasingkan, merasa rendah diri, dan akan membentuk konsep diri yang negatif. Dan yang kelima, figur-figur bermakna. Banyak figur yang bermakna bagi individu yang pada intinya memberi pengaruh pada dirinya sendiri, baik melalui umpan balik ataupun melalui perilaku yang kemudian diinternalisasikannya. Figur-figur tersebut memberi pengaruh yang sangat terasa dalam pembentukan dan perkembangan konsep diri. Figur bermakna biasanya orang yang mempunyai arti khusus bagi individu, seperti orang tua, anggota keluarga, guru, teman, pacar, atau tokoh idola. Karakteristik perkembangan konsep diri pada peserta didik. Karakteristik konsep diri pada anak usia sekolah. Pada awal masuk sekolah dasar, terjadi penurunan dalam konsep diri anak-anak. Hal ini disebabkan oleh tuntutan baru dalam akademik dan perubahan sosial yang muncul di lingkungan sekolah. Sekolah dasar banyak memberikan perubahan kesempatan kepada anak-anak untuk membandingkan dirinya dengan teman-temannya.
sehingga penilaian dirinya secara gradual menjadi lebih realistis. Menurut Santrok, perubahan dalam konsep diri anak selama tahun-tahun sekolah dasar dapat dilihat sekurang-kurangnya dari 3 karakteristik konsep diri. Yang pertama, karakteristik internal. Berbeda dengan anak-anak prasekolah, anak-anak usia sekolah dasar lebih memahami dirinya sendiri melalui karakteristik internal daripada melalui karakteristik eksternal. Yang kedua itu karakteristik aspek-aspek sosial. Selama tahun-tahun sekolah dasar, aspek-aspek sosial dari pemahaman dirinya juga meningkat. Dalam suatu investigasi, anak-anak SD seringkali menjadikan kelompok-kelompok sosial sebagai acuan dalam deskripsi mereka. Misal, sejumlah anak mengacu diri mereka sebagai pramuka perempuan, sebagai seseorang yang memiliki 2 sahabat karib. Yang ketiga itu karakteristik perbandingan sosial. Pada tahap perkembangan ini, anak-anak cenderung membedakan diri mereka dari orang lain secara komparatif daripada secara absolut. Misalnya, anak-anak SD tidak lagi berpikir tentang apa yang aku lakukan atau yang tidak aku lakukan, tetapi lebih cenderung berpikir tentang apa yang dapat aku lakukan dibanding dengan apa yang dapat dilakukan orang lain. Karakteristik konsep diri remaja pada masa SMP hingga SMA. Pada masa remaja, anak-anak lebih mungkin membuat gambaran tentang diri mereka dengan kata-kata yang abstrak dan idealistik. Selanjutnya, konsep diri remaja bisa menjadi semakin terdiferensiasi dibandingkan dengan anak-anak yang lebih muda. Remaja lebih mungkin untuk menggambarkan dirinya sesuai dengan konteks atau situasi yang semakin terdiferensiasi. Selanjutnya, yang ketiga, setelah remaja mendiferensiasikan dirinya ke dalam jumlah peran dan dalam konteks yang berbeda-beda, maka muncullah kontradiksi antara diri yang terdiferensiasi ini. Yang keempat, the fluctuating self. Sifat yang kontradiktif dalam diri remaja pada gilirannya memunculkan fluktuasi diri dalam berbagai situasi dan lintas waktu yang tidak mengejutkan. Diri remaja akan terus memiliki ciri ketidakstabilan, sehingga masa di mana remaja berhasil membentuk teori mengenai dirinya yang lebih utuh dan biasanya tidak terjadi hingga masa remaja akhir, bahkan hingga masa dewasa awal. Real and ideal, true and false selves. Munculnya kemampuan remaja untuk mengonstruksikan diri ideal mereka di samping diri sebenarnya. Kemampuan untuk menyadari adanya perbedaan antara diri yang nyata dengan diri yang ideal menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kognitif, dan adanya perbedaan yang terlalu jauh antara diri yang nyata dengan diri yang ideal menunjukkan ketidakmampuan remaja untuk menyesuaikan dirinya sendiri. Social compression. Remaja lebih sering menggunakan social compression, perbandingan sosial, untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Namun, kesediaan remaja untuk mengevaluasi diri sendiri cenderung menurun pada remaja karena menurut mereka perbandingan sosial itu tidaklah diinginkan. Namun, kesediaan remaja untuk mengevaluasi diri mereka sendiri menurun pada masa remaja karena menurut mereka perbandingan sosial itu tidaklah diinginkan. Yang selanjutnya, self-conscious. Remaja lebih sadar akan dirinya sendiri dibandingkan dengan anak-anak dan lebih memiliki tentang pemahaman diri mereka sendiri. Jadi mereka lebih paham diri mereka sendiri dibandingkan pada konsep usia dasar. Selanjutnya, self-protective. Remaja juga memiliki mekanisme untuk melindungi dan mengembangkan dirinya. Dalam upaya melindungi dirinya, remaja cenderung menolak adanya karakteristik negatif dalam diri mereka. Mereka udah dapat nih menerima hal-hal yang positif dan negatif. Yang selanjutnya, self-integration. Terutama pada masa remaja akhir, konsep diri menjadi terintegrasi, di mana bagian yang berbeda-beda dari diri secara sistematik menjadi satu kesatuan. Remaja yang lebih tua lebih mampu mendeteksi adanya ketidakkonsistenan. Yang terakhir, implikasi perkembangan konsep diri peserta didik terhadap pendidikan. Yang pertama, siswa dapat mendapat dukungan dari guru. Dukungan tersebut berbentuk emosional,
seperti ungkapan empati, kepedulian, perhatian, dan umpan balik. Dapat juga berbentuk penghargaan, seperti ungkapan penghormatan positif terhadap siswa, dorongan untuk maju, atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan siswa, dan perbandingan positif antara satu siswa dengan siswa yang lain. Yang kedua, membuat siswa merasa bertanggung jawab. Memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan sendiri atas perilakunya dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberikan tanggung jawab kepada siswa tersebut. Yang ketiga, membuat siswa merasa mampu. Dapat dilakukan dengan cara menunjukkan sikap dan pandangan yang positif terhadap kemampuan yang dimiliki siswa. Guru berpandangan bahwa semua siswa memiliki kemampuan, hanya saja setiap siswa mungkin belum mengembangkan kemampuannya tersebut. Yang terakhir, mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang realistik. Penetapan tujuan yang realistik ini dapat dilakukan dengan mengacu pada pencapaian di masa lampau, sehingga pencapaian prestasi sudah dapat diramalkan dan siswa akan terbantu untuk bersikap positif terhadap kemampuan dirinya sendiri. Guru perlu membantu siswa menilai prestasi secara realistis yang membantu rasa percaya akan kemampuan mereka dalam menghadapi tugas-tugas sekolah dan meningkatkan prestasi belajar di kemudian hari. Dengan memberikan dorongan kepada siswa agar bangga atas prestasi yang dicapai, merupakan salah satu kunci untuk menjadi lebih positif dalam memandang kemampuan yang dimilikinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.